Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffiza dan NIM saya 251041308. Perkenalkan, saya Salma Syabrina Maulia dengan nomor induk mahasiswa 251041307078. Perkenalkan, nama saya Rajo Intan Zahira dengan nomor induk mahasiswa 2510413051. Perkenalkan, nama saya Ismat Badruzzaman dengan NIM 25104130444 dari. Halo guys, di sini kita bakal tanya-tanya teman kita nih yang bersedia untuk menjadi narasumber. Sebelumnya perkenalkan dulu nih namanya siapa? Oke, perkenalkan, nama gue Ananda Putra. Jadi guys, kita di sini mau ngomongin tentang materi yang baru kita pelajarin yaitu paradoks sosial. Nah, kita mengambil dari perspektif sosiologi. Nah, dari masalah yang kita ambil tuh tentang pemotor yang melawan arus. Nah, kira-kira Putra nih pernah melawan arus gak sih di jalanan? Jujur pernah, itu pun karena urgensi, apa sih namanya, karena macet ya, dan juga itu banyak juga pemotor lain yang apa namanya, eh, banyak juga yang lawan arah, sedangkan tuh kayak nggak ada apa namanya kayak polisi ataupun yang ngejaga gitu. Jadi kayak kalau ngapain gitu macet-macet kalau misalnya kita bisa dapat hal yang bisa cepat gitu dan sesuai gitu. Oke, jadi lu juga lawan arah juga karena banyak faktor juga kan, kayak misalkan banyak pemotor lain yang lawan arah, terus juga emang di situ nggak ada polisi, jadi lalu lintasnya seakan-akan lu bebas dan lu mengikuti kebanyakan mayoritas orang yang mau ngelawan arus gitu ya. Ya betul banget, soalnya kalau gimana ya nunggu gitu nggak tahu juga sampai kapan kan, udah gitu kan apa sih namanya buru-buru juga kan, jadi ya mau nggak mau ya jadi kita ambil lawan arah lah. Oke, kan tadi lu pernah lawan arus nih, pernah lawan arah. Menurut lu sendiri yang pernah ngelakuin itu, hal itu tuh tindakan yang lu lakuin ini salah apa bener sih? Jujur salah, karena banyak juga melanggar hak. Pertama tuh kita melanggar hak dari apa sih undang-undang juga. Kedua kita melanggar hak sosial ya, karena emang seharusnya kan apa tuh apa sih lawan arah itu kan emang nggak patut ya. Terus banyak juga kalau misalnya orang-orang lihat ini apa sih lawan arah gitu. Terus ketiga itu apa namanya gitulah bikin kemacetan lebih parah. Jadi kalau misalkan lawannya dua arah gitu bisa bikin macet banget lah. Jadi karena nggak tertib gitu. Bener, itu kan juga bisa bikin macet juga ya. Nah, nih Fu, itu kan tadi pernah lawan arah juga, tapi kalau misalkan ada tekanan sosial nih, contohnya kayak misalkan ada polisi di tempat, atau enggak emang aturannya, sanksinya emang bener-bener keras nih di Indonesia, apakah hal itu bakal mempengaruhi lu buat lawan arus apa enggak? Pastinya enggak ya, karena kalau misalkan ada apa ya yang nertipin setiap hari bakal apa sih namanya kita bakal tertib. Juga kalau misalkan ada sanksi yang besar kayak misalkan melawan arah ketilang gitu dan sanksinya mahal kayak dendanya gitu, orang bakal mikir dua kali gitu. Jadi mending kita apa sih namanya macet-macetan gak lawan arah tapi kita aman dari polisi, dari undang-undang nggak bayar sanksi daripada kita bayar sanksi mahal-mahal gara-gara kita ngelawan arah gitu. Dan yang pastinya, yang terpenting kita semua selamat. Tuh, betul Berarti banget, betul banget. berpengaruh ya. Berpengaruh banget itu. Nah, jadi pas lu lagi ngelawan arah, terus lu ngeliat orang di belakang lu ngelakuin hal yang sama kayak lu ngelawan arah, bagaimana perasaan lu? Apakah merasa bersalah atau merasa nggak enak gitu? Jujur merasa keduanya ya bersalah dan gak enak karena sebagai seorang itu kayak menjadi pemimpin ke hal yang salah gitu kan, jujur itu kan emang udah salah banget, terus apa namanya banyak melanggar hak ya dan juga sanksi sosial, jadi kayak apa sih ini ngemimpin gak bener gitu-gitu gitu sih. Jadi lu merasa nggak enak karena membawa pengaruh buruk ya. Tuh. Jadi dan menurut lu apalagi sih dampak-dampak yang membahayakan kalau lu ngelawan arah? Yang pertama kan emang ngelawan arah tuh salah ya, dan gitu kalau misalnya ngelawan arah juga pertama tuh macet. Yang kedua gak mungkin tuh apa sih namanya keselamatan tuh terjaga karena kan apa sih motor dari dua arah gitu kan gak ada yang tahu ya, apalagi nanti kalau misalkan kita belokan habis itu ada yang lawan arah kita nggak tahu banget tuh misalkan motor lagi mana terus tiba-tiba tabrakan tuh, sangat apa namanya kind of risk lah. Dari yang dari tadi lu jelasin kan, lu emang melawan arah dan lu sadar itu salah. Dan di sini gue pengen nanya nih, lu kan lawan arah pada saat itu juga banyak faktornya kan, kayak misalkan emang nggak ada polisi. Menurut lu bisa lawan arah kayak gitu, itu tuh mencerminkan bahwa lemahnya peraturan yang ada di Indonesia nggak sih? Dan juga kapasitas masyarakat juga. Jadi dari dua pihaknya juga sama-sama kurang memahami akan kepentingan hal ini gitu. Jujur bener banget mas, karena apa sih yang pertama itu karena masyarakat kan di Indonesia kan kayak
kurang banget ya dari apa sih SDM-nya juga ya, kayak literasinya kurang dan bagaimanapun itu. Dan kedua tuh minimnya pemerintah gitu ya, kayak penjagaan setiap apa sih setiap waktu, dan juga kadang di beberapa titik doang gitu yang dijaga, kayak yang hal-hal lain yang misalkan gak terlalu macet gak dijaga sama mereka. Taunya hal-hal yang kayak misalkan tempat-tempat kecil itu bisa berpotensi juga macet, Mas. Jadi emang itu yang keduanya tuh sangat benar-benar sekali terjadi di sini di Indonesia. Berarti emang dari dua pihaknya mungkin ya, dari masyarakat memang kurang apatis dan kurang perhatian terhadap aturan ini sehingga menyebabkan orang lawan arah, dan juga dari pemerintahannya juga mungkin dari regulasinya yang memang kurang ketat sanksinya, dan juga pemerintah mungkin dari aparat kepolisian yang memang kurang menjaga dari segi lalu lintasnya, menjadikan keduanya sama-sama menciptakan suatu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Betul, betul. Nah, jadi menurut lu lingkungan sosial kayak keluarga atau teman tuh mempengaruhi gak sih untuk lu mematuhi atau melanggar peraturan lalu lintas? Mematuhi. Kalau misalkan dari lingkungan sendiri pastinya bener ya, pasti mematuhi, apa sih mendukung banget, karena dari orang tuanya sendiri kan kita kayak apa sih berpesan kalau misalkan di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan sampai ngelawan apa sih melanggar aturan. Itu pun menjadi apa sih namanya apa namanya pegangan kita gitu, agar kita selamat selalu di jalan, terus mematuhi peraturan yang ada di jalan tersebut. Jadi ini mendukung banget sih. Oke, jadi lingkungan sosial tuh sangat berpengaruh ya dalam kita bertindak. Sangat berpengaruh, sangat-sangat. Nah, dari tadi yang lo jelasin seperti faktor-faktornya dan sebagainya yang lo jelasin tadi, menurut lo apa sih solusi yang bisa lo kasih sebagai lo pelaku sendiri yang pernah emang lawan arus, untuk kita semua yang mungkin. Nah, dari semua yang udah lu jelasin kan tadi emang banyak faktornya biar lu ngelawan arah. Nah, sebagai pelaku juga kan yang pernah lawan arah, apa sih solusi yang bisa lu kasih untuk menyudahi lawan arah ini? Yang pertama tuh pastinya ini ya Mas ya, apa sih banyaknya yang ngejaga ya, dari misalkan pihak polisi sendiri ataupun kayak yang penjaga ketertiban gitu. Karena kalau misalkan saya ngelihat ada penjaga gitu, kayak saya juga kayak was-was gitu, saya mau lawan arah atau enggak. Yang kedua itu banyakin kayak apa namanya rambu-rambu ataupun peringatan gitu agar tidak melawan arah. Benar. Mungkin yang ketiga, karena ini pembahasan lawan arah tuh kan berhubungan dengan macet ya, pasti pemerintah harus perbaiki, kayak misalkan memperbanyak jalan-jalan atau memperluas jalan-jalan tersebut agar kapasitasnya muat gitu dengan apa sih kendaraan di Indonesia gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh tidak akan terjadi di Indonesia. Benar, jadi nggak dari segi regulasi doang, tapi dari infrastruktur juga Betul, mungkin bisa betul. dibagusin biar kita lancar. Betul Dan juga banget. menurut gua nih ya, nggak hanya dari pemerintah tapi juga dari kita sebagai masyarakat untuk raise our awareness gitu. Jadi kita nggak hanya dari pemerintahnya, tapi kita juga sadar akan pentingnya dan bahayanya lawan arus ini. Benar banget, Mas. Benar banget. Jadi segitu dulu aja guys pembahasan kita, yang pembahasan tadi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Jadi makasih Putra untuk jadi narasumber hari Terima ini. kasih Putra, ini sangat membuka wawasan ya. Betul sekali. Dan 1, 2, 3, Jangan lawan arah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.